Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi konsep geometri ke dalam unsur-unsur struktur pembentuknya. Dalam struktur geometri modern khususnya dan matematika pada umumnya, terdapat istilah-istilah yakni undefined term. Undefined term merupakan konsep primitif yang mudah dipahami, namun sulit untuk mendefinisikannya, sehingga disebut unsur yang tidak didefinisikan. Contoh dari undefined terms atau unsur yang tidak didefinisikan dapat kita lihat di sini, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik, garis, dan bidang dikatakan undefined term atau unsur yang tidak didefinisikan. Mengapa demikian? Jadi, apabila kita paksakan untuk membuat definisi untuk unsur primitif ini, maka akan blunder. Misalnya membuat definisi untuk titik. Titik adalah suatu yang menempati tempat, kemudian kita harus mendefinisikan lagi suatu yang menempati tempat itu apa. Misalnya nokta yang ada pada bidang. Kemudian kita harus mendefinisikan nokta itu apa. Sehingga dalam definisi terdapat definisi dan begitu seterusnya. Selanjutnya saya akan membahas hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama yaitu hubungan antara titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis, dapat kita lihat sendiri pada gambar sebelah kiri, yaitu titik A terletak di garis L. Kondisi yang kedua yaitu titik terletak di luar garis, yang dapat kita lihat pada gambar yang di sebelah dari sebelumnya, yaitu titik B di luar garis M. Kemudian yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Kondisi sebelumnya masih berlaku untuk hubungan titik dengan bidang. Titik terletak pada bidang atau titik menjadi bagian bidang, yang dapat kita lihat pada gambar yaitu titik C pada bidang alfa dan titik D di luar bidang beta. Yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang. Dapat kita lihat di sini yang pertama garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Letak garis membagi titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Dapat kita lihat pada contoh gambar di bawah ini yang sebelah kiri. Yang kedua, garis terletak di luar bidang. Apabila garis tidak bersinggungan dengan bidang. Itu dapat kita lihat pada contoh gambar yang di tengahnya. Yang ketiga, garis memotong bidang. Sebuah garis dikatakan menembus atau memotong bidang jika garis dan bidang itu hanya memiliki satu titik tembus. Untuk lebih jelas, bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Selain dari unsur undefined terms, istilah unsur geometri selanjutnya yaitu defined terms atau unsur yang didefinisikan. Defined terms adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan, sehingga dengan definisi, konsep-konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigus atau tidak bermakna ganda. Misalnya sinar garis, ruas garis, dan lain sebagainya. Istilah selanjutnya yaitu aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat adalah sesuatu atau konsep yang secara logika dapat diterima kebenarannya, tanpa harus dibuktikan. Dalam geometri Euclid, misalnya dikenal postulat garis sejajar. Istilah yang terakhir yaitu teorema. Teorema, rumus, atau dalil adalah anggapan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif. Misalnya teorema Pythagoras, yang menyatakan bahwa dalam sebuah segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Cukup sekian video pembelajaran saya kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.